Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Al-Kautsar, 3 ayat yang menguji syukur manusia. Jadi Pak Kiai, kadang tuh kita suka lupa. Kayak misalnya tadi di awal kita bahas soal kondisi kita aja, misalnya sakit nih ya. Saya juga kadang-kadang merasa kalau sehat tuh ya semuanya seolah baik-baik saja. Ya udah tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi giliran qadarullah Allah kasih sakit, ya Allah rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih panas sedikit aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih sakit tenggorokan, nelen aja sakitnya luar biasa. Jadi kayak ngerasa, ya Allah ternyata syukur saat sehat itu penting ya gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa ya. Ketika Allah udah mungkin ambil sedikit nikmat, baru kita tahu kita mungkin lalai dalam hal syukur gitu. Nah bagaimana, memang apa ya, karakter manusia tuh banyak lalainya nggak Pak Kiai dalam hal syukur ini Pak Kiai? Iya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang bisa bersyukur. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Itu yang memberitahukan itu langsung Sang Maha Pencipta. Allah tahu karakternya manusia. Iya, manusia itu sedikit bersyukurnya. Nah, ketika dia kurang bersyukur dengan tubuhnya, artinya itu dia memanfaatkan tubuhnya berlebihan, kemudian dia sakit. Sakit itulah istirahatnya badan yang diberikan oleh Allah sebagai bagian dari kasih sayang. Jadi sakit itu positif. Coba kalau kita menganggap bahwa sakit itu adalah musibah, berarti nilainya negatif. Enggak, orang yang sakit itu tambahan karunia Allah kepada badannya untuk istirahat. Nah, oleh karena itu apalagi kalau dia sakit ternyata bahwa dia ditambahkan ya dengan ampunan dosa berapa hari dia sakit. Orang yang sakit dan mengerti tentang ini maka dia minta supaya sakitnya lebih lama lagi karena dosanya banyak. Mbak Mila minta gitu nggak? Pas minta kayak gitu ternyata nggak tahan Pak Kiai. Iya. Allah ya Rabb. Jadi ada orang di kalangan ulama ketika dia sakit dia tidak berubat. Dia ridho dengan pemberian Tuhan karena pemberian Tuhan itu dua. Ada pemberian sehat dan ada pemberian sakit. Dan sakit itu juga adalah pemberian karena apa? Allah sedang berkasih terhadap tubuhnya. Allah memberikan ampunan dosa. Bahkan dengan sakit dia bisa bersyukur bahwa dia untuk bisa menjaga kesehatan lebih bagus. Jadi nggak ada yang negatif. Jadi sakit pun itu bagian dari nikmat? Nikmat. Bila cara pandangnya seperti itu. Jadi nggak ada yang negatif. Yang negatif itu cuma manusia yang menilainya. Orang yang bersyukur dia melihat Tuhan selalu baik sama Tuhan dia. selalu baik. Walaupun ya walaupun yang kita rasakan tuh nggak enak ya Pak Kiai. Itu tuh nikmat, itu tetap nikmat ya. Nggak enak karena tidak sesuai keinginan. Betul. Oh ya, nggak enak tuh karena nggak sesuai. Nggak sesuai keinginan. Dia merasa enak kalau yang diinginkan diberikan. Tapi kalau dia cermati 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka dia bilang subhanallah. Untung kau beri sakit ya Allah. Kalau kau tidak aku sakit, aku sudah ikut naik pesawat itu ya Allah. Dan aku sekarang sudah di alam barzah. Ya kan bisa jadi orang-orang yang tunu prima jaya, bisa jadi ada orang yang semacam itu. Untung aku nggak ikut kemarin ya. Kalau aku ikut ke Bali, bukannya ke Bali. Masya Allah. Ya. Memelihara prasangka baik. Ya. Itu tuh penting sekali ya Pak Kiai ya. Betul. Ya. Salah satunya itu juga bisa jadi memupuk rasa syukur kita. Jadi apapun yang kita alami itu selalu bilang, Masya Allah ini kan bentuk kasih sayangnya Allah ya ke kita gitu. Jadi bentuk syukur tuh Pak Kiai kalau kita kemudian bedah lagi kita rujuk lagi ke surat Al-Kautsar, itu kan di perbuatan, karena ada sholat di situ, ada kemudian sodakoh di situ, ada kemudian action ya gitu. Tapi kan bentuk syukur itu dimensinya macam-macam, ada hati juga, lisan juga kan Pak Kiai, bisa dijelaskan? Ada orang bilang ini, kalau duitnya nggak ada, wanharnya apa maknanya? Maka ada rumusan bersyukur yang diberikan oleh ulama yang representatif untuk menjawab ini.
asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi. Bersyukur itu adalah mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dia nggak dikasih duit, tapi kan dia dikasih kesehatan, dikasih organ tubuh semua sehat. Ketika dia nggak dapat harta tapi dia diberikan kesehatan, itu maknanya kausar. Banyak banget nikmat yang diberikan kepada dia. Ketika dia manfaatkan matanya dengan benar, ketika telinga dan tangan, kaki semua digunakan secara benar, li ajlihi, sesuai dengan pemberiannya, maka dia sudah bersyukur. Yang nggak boleh sudah tidak ada wanharnya, tidak ada yang diberikan orang lain, tapi dia mendaya gunakan tubuhnya salah. Itu yang disebut dengan kufur. Dikasih mata bukan untuk melihat yang baik, telinga bukan untuk mendengar yang baik, kaki bukan untuk ke tempat yang baik. Udah nggak ada yang diberi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan yang ada pada tubuhnya. Wah, itu celaka benar. Pak Kiai, mendudukan syukur dan sabar itu seperti apa? Ya, kalau syukur itu ya sesuatu yang sudah kita terima, ya, kemudian kita memanfaatkannya sesuai keinginan Tuhan. Itu namanya bersyukur. Kalau sabar lebih kepada konotasinya, apabila kita mengharapkan sesuatu dan faktanya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita suruh sabar. Seakan sabar itu bilang ini, nanti kamu lihat bagusan keinginanmu apa bagusan pemberianku gitu loh. Jadi sebenarnya sabar untuk menetralisir kegundahan seseorang yang mintanya A dapatnya B. Padahal Allah bilang B lebih bagus dari A. Nah, proses dia menerima aku sabar ya Allah untuk melihat bahwa B lebih bagus A, itu namanya sabar. Dapat pahala juga. Dan dua-duanya itu harus saling Pak Kiai. Ya. Sabar dan syukur itu kan kayaknya itu juga kunci hidup nggak sih Pak Kiai? Yang kita, karena ya hidup kita kan ya ujian gitu. Ya, ada hadis Nabi yang menjelaskan kalimat Bama itu. Ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku kagum ya bahwa semua urusan orang yang beriman itu semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. In asobathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa iza asobathu darra sabar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang mudarat, mudarat itu enggak sesuai keinginannya, sabar, maka dia bersabar. Wa huwa khairul lahu, dan itu yang terbaik. Jadi kalau begitu Nabi ingin mengatakan ajib itu gini. Baik. Pak Kiai, menarik pembahasannya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.